Hold up. Kasus cyberbullying menimpa anak dari presenter Ruben Onsu, Bertrand Peto. Anak pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, yakni Bertrand Peto putra Onsu alias Bertrand Peto dan Thalia Putri Onsu sedang menjadi sorotan. Thalia Putri Onsu menerima ancaman akan dibunuh oleh seseorang. Sedangkan Bertrand Peto mendapatkan bulian dari seorang oknum dengan menambahkan hidung binatang di fotonya. Presenter Ruben Onsu mengungkapkan alasan pelaku membuli anaknya, Bertrand Peto, beberapa waktu lalu. Ruben menyampaikan pelaku membuli Bertrand dipicu karena saling ejek dengan temannya di sosial media. Karena kesal dengan temannya yang mengidolakan Bertrand, akhirnya pelaku membuli Bertrand di sosial media. Sebenarnya dia kesal sama temannya. Nah, temannya itu yang mengidolakan Bertrand lalu saling ejek mereka, ujar Ruben. Pelaku merundung dan menghina putranya lewat media sosial. Pelaku yang masih berumur 11 tahun itu membuat akun Instagram yang mengatasnamakan dan mengubah foto Bertrand Peto mirip hewan. Sebagai orang tua, Ruben Onsu tak tinggal diam melihat anaknya menjadi korban perundungan. Akhirnya, ia bertindak melaporkan kasus yang menimpa anaknya itu ke kepolisian. Namun niat Ruben Onsu tidak berubah dan tetap berencana melaporkan pelaku ke polisi. Biar jadi pembelajaran buat semuanya. Saya memaafkan karena saya juga tidak luput dari dosa. Tapi proses hukum tetap berlanjut, ujar Ruben Onsu. Berikut fakta-fakta di balik kasus cyberbully yang dialami Bertrand Peto. 1. Berawal dari saling ejek. Ruben menyayangkan anaknya terlibat dalam kasus saling ejek remaja ini. Sebab atas kelakuan pelaku, ada banyak dampak yang harus diterima keluarganya. Sebenarnya dia kesal sama temannya. Nah, temannya itu yang mengidolakan Bertrand lalu saling ejeklah mereka, ujar Ruben. Ini bukan salah siapa-siapanya, tetapi lebih ke individu. Makanya yang saya bilang, saya edukasi dia untuk dampaknya atau perbuatan pelaku. Buat dia ke depannya itu apa, kata Ruben. 2. Khawatir jadi pertanyaan Bertrand Peto. Ruben, bapak 3 anak ini juga jadi kepikiran soal jawaban dari pertanyaan yang akan dilontarkan ke Bertrand. Ruben mengatakan Bertrand Peto adalah anak yang telah ia asuh seperti anak kandungnya sendiri. Berita ini bukan lagi saat ini, tapi jadi pertanyaan anak saya minggu depan. Besok lusa atau mungkin sudah besar saya harus menyiapkan jawaban itu sih, yang saya belum bisa menjelaskannya, kata Ruben. Tapi saya mau bilang, lu salah sebenarnya. Ini kan bukan pungut ya. Tapi saya asuh jadi harus dimengerti. Jadi yang bercandaan internal yang akhirnya menyakiti banyak orang, ujar dia. 3. Permintaan maaf diapresiasi Ruben. Apresiasi orang tua pelaku pembuli anaknya, Bertrand Peto, yang minta maaf secara langsung dari Lampung. Saya respek ke orang tuanya. Dia datang ke saya lagi ada acara spesial di ANTV, langsung buru-buru selesai langsung ke sana. Dia datang ke suatu tempat di Jakarta, ketemu saya dengan baik-baik, ujar Ruben. Orang tua dari pelaku bully ini menangis di hadapannya karena perbuatan anaknya tersebut. Saya sesalkan itu, kasihan orang tuanya, yang buat ulah anaknya yang repot orang tuanya. Saya nggak tega orang tuanya nangis karena orang tuanya kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi kronologi dia ceritakan, jadi ya udahlah, kata Ruben. 4. Terima permintaan maaf dan tetap proses hukum. Permintaan maaf dari pelaku bully Bertrand Peto sudah diterima Ruben. Ia berharap yang terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Saya tetap memaafkan, bagaimanapun saya tidak luput dari salah, tetapi hukum tetap berjalan. Karena ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk kita berdua, karena itu tetap diproses, tutur dia. 5. Datang dari Lampung. Pelaku bullying Bertrand Peto minta maaf langsung ke Ruben Onsu. Pertemuan Ruben Onsu dan pelaku bully anak-anaknya itu berlangsung pada hari Minggu, 8 November 2020 malam. Ruben Onsu ditemani pengacaranya, sedangkan pelaku bully anak-anaknya didampingi orang tuanya.
Ketika pertemuan itu berlangsung, Ruben Onsu masih kesal dan marah melihat pelaku. Namun emosi Ruben Onsu terkontrol, apalagi saat mengetahui pelaku bully anak-anaknya masih berusia 11 tahun. Perbuatan pelaku bully tersebut sudah melukai hati Ruben Onsu, Sarwenda Tan, dan anak-anaknya. "Gue sedih dan sakit hati dengan perkataannya," ucap Ruben Onsu. Ketika itu Ruben Onsu juga meminta ke pelaku bully anak-anaknya supaya berhati-hati bermain media sosial. "Seandainya kesal sama seseorang ya jangan begitu," katanya.